Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bertemu kembali dengan Pak Rifa untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga apa yang diperoleh pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk masa depan. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kekongruenan. Kekongruenan dua bangun datar. Oke, nah tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu kalian semua mampu mengidentifikasi kekongruenan dua bangun datar, ya. Mampu mengidentifikasi kekongruenan dua bangun datar. Kemudian yang kedua yaitu syarat-syarat segi banyak dikatakan kongruen. Jadi kalian semua mampu mengetahui syarat-syarat segi banyak dikatakan kongruen. Dan yang ketiga itu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada dua bangun datar yang kongruen. Oke? Jadi ada tiga ya, ingat-ingat. Yang pertama mengidentifikasi kekongruenan, yang kedua syarat-syarat segi banyak atau yang syarat-syarat kekongruenan, kemudian yang ketiga menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada dua bangun yang kongruen. Oke, selanjutnya yang pertama mungkin kita baru dengar istilah kekongruenan ya. Nah, apa itu kekongruenan? Kekongruenan dua bangun datar merupakan dua buah bangun datar yang kedua bangunannya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Oke, jadi kekongruenan dua bangun datar itu artinya dua bangun datar yang kedua bangunnya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Wah, hanya ukuran dan bentuk yang sama. Kalau warna enggak. Kalau rasa enggak ya. Yang jelas yang bisa diidentifikasinya adalah hanya bentuk dan ukurannya saja. Oke. Oh iya, ada yang tahu lambang dari kekongruenan? Nah, lambang dari kekongruenan itu seperti ini. Nah, sama dengan, kemudian ada alisnya ya. Nah, sama dengan, kemudian ada alisnya. Awas, jangan sampai tertukar ya. Jadi kalau kalian menemukan simbol seperti itu, ada sama dengan, kemudian ada alisnya, itu artinya bangunan A kongruen dengan bangunan B ya. Bangun A kongruen dengan bangun B. Nah, untuk mampu memahami dua buah bangun dikatakan kongruen atau tidak, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sudah ada gambar. Yang pertama ini ada gambar handphone. Perhatikan gambar handphone ini. Perhatikan bentuknya. Ya, apakah bentuk kedua handphone ini sama? Sama ya? Oke, karena Bapak kira ini mereknya juga sama ini. Kemudian, apakah ukurannya juga sama? Sama ya? Nah, jika kedua bangun tersebut bentuknya sama, ukurannya juga sama, maka kedua bangun tersebut dikatakan kongruen ya, dikatakan kongruen. Atau bisa jadi bangun datarnya seperti ini. Nah, perhatikan. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini ada segi berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, segi 6 kongruen dengan segi 6 berikutnya. Arah panah, yang kedua nih ada arah panah yang ke atas ya. Arah panah ke atas kongruen dengan arah panah ke atas juga. Bentuknya sama?
sama, ukurannya sama, sama. Maka kedua bangun tersebut dikatakan kongruen. Apa itu warnanya ada yang beda? Oh, warna tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya bentuk dan ukurannya saja. Oke, ingat-ingat, kongruen, bentuk, dan ukuran. Kongruen, bentuk, dan ukuran. Nah, sekarang apa sih yang menjadi syarat dua bangun datar itu dikatakan kongruen? Oke, jadi ini adalah syarat dua bangun datar yang kongruen. Yang pertama, syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Bapak ulangi, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ulangi lagi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, jadi syaratnya ada dua untuk poligon ya, bangun datar, poligon, segi banyak, maksudnya segi banyak itu ada dua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Oke, untuk memudahkannya, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada dua bangun yang kongruen ya, ada dua bangun datar yang kongruen. Ini segi 4 ya, segi 4. Nah, segi 4 yang pertama itu ada segi 4 KLMN ya, ada segi 4 KLMN. Dan yang kedua ada PQRS. Oke. Apakah kedua bangun ini kongruen atau tidak? Nah, kita lihat syarat-syaratnya. Oke, perhatikan. Tadi ada istilah bersesuaian ya. Apa sih maksudnya bersesuaian? Bersesuaian itu adalah, perhatikan, Bapak ambil bangun KLM itu ada panjang sisi KL. Perhatikan, ada panjang sisi KL. Ya, ada KL ya. KL itu bersesuaian dengan PQ, sisi pada PQRS ya. KL bersesuaian dengan PQ. Oke, kemudian LM, sisi LM itu bersesuaian dengan QR. Oke, MN, perhatikan MN, ada MN ya. Nah, yang di atas, MN itu bersesuaian dengan RS. Begitupun SP bersesuaian dengan NK. Oke, itu sisi-sisinya. Artinya sisi-sisinya sudah bersesuaian ya. Panjangnya sama tuh, lihat ada simbolnya ya, ada simbol yang menunjukkan bahwa panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan, di situ ada sudut-sudutnya. Nah, ada sudut K. Sudut K kira-kira bersesuaian dengan sudut apa? Di bangun yang kedua. Sudut P, betul, sudut P. Kemudian sudut L. Sudut L ini bersesuaian dengan apa? Sudut Q, betul. Sudut M tentu dengan R. Sudut N ya bersesuaian dengan sudut S ya. Oke, perhatikan di sini. Ada penamaan yang mungkin bisa saja berbeda, tapi sama. Misalkan contoh, Bapak tadi menyebutkan sudut K ya, ada sudut K. Pak, boleh saya menyebutkannya bukan sudut K? Boleh. Katakan bisa sudut NKL. NKL. Perhatikan, NKL. Sudut NKL itu sama dengan sudut K. Ya, penamaannya saja ya. Penamaannya. Kalau sudut L berarti dengan apa? KLM. Sudut P berarti SPQ. Sudut R QRS. Oke. Nah, yang menjadi titik sudutnya itu harus berada di tengah ya, ada di tengahnya. Oke. Sekarang kita akan coba bagaimana cara menentukan panjang atau panjang sisi yang bersesuaian dari dua bangun datar yang kongruen. Begitupun besar sudut dari dua bangun datar yang kongruen. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada bangun apa? Bangun persegi panjang ya. Oke. Ada bangun persegi panjang ABCD yang sebelah kiri.
Kemudian ada PQRS sebelah kanan. Nah, apakah ABCD dan PQRS ini adalah bangun yang kongruen? Dua bangun yang kongruen. Nah, harus kita tunjukkan. Nah, oke. Kita mulai dari sisinya dulu nih. Sisi yang bersesuaiannya sama panjang nggak? Panjang AB. AB itu 7 cm ternyata sudah ada di situ ya. Panjang AD 4 cm. Kemudian panjang SR itu 7 cm, panjang QR 4 cm. Nah, dari dua bangun ini kira-kira sudah bisa tergambar ya. Tergambar apa? Kedua bangun ini ada sisi-sisi yang saling bersesuaian. Nah, coba kalau AD, ada sisi AD, perhatikan sisi AD. Berapa sisi AD? Sisi AD itu panjangnya 4 cm. Nah, 4 cm. AD itu bersesuaian dengan panjang PS. Ada PS ya, PS, betul? Nah, PS di sini tidak ada nih berapa panjangnya. Nah, akan tetapi karena AD dan PS saling bersesuaian, maka panjang AD itu sama dengan panjang PS. Ya, panjang AD sama dengan panjang PS. Maka jika panjang AD sama dengan 4 cm, maka panjang PS pun berapa? 4 cm. Oke, bisa ya? Sekarang perhatikan panjang sisi DC. DC itu nggak tahu berapa nih. Nah, tapi DC ini bersesuaian dengan SR. Ya, bersesuaian dengan SR. Nah, SR ternyata panjangnya diketahui berapa? 7 cm. Karena bersesuaian, maka panjang DC pun sama seperti panjang SR, yaitu berapa? 7 cm. Oke, begitupun sisi-sisi yang lainnya. Nah, jika ada yang bersesuaian, maka panjangnya pasti sama. Oke. Nah, itu panjangnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sudutnya? Oke, kita perhatikan ada sudut A. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Nah, kita ketahui ya, kalau persegi panjang itu setiap sudutnya bernilai berapa besarnya? Besarnya 90 derajat. Maka sudut A bersesuaian dengan sudut P itu sama-sama besarnya berapa? 90 derajat. Sudut B dan sudut T itu bersesuaian. Nah, jika bersesuaian, maka besar sudut B dan besar sudut Q nilainya sama, yaitu 90 derajat. Begitupun sudut-sudut yang lainnya. Oke, tadi sudah kita belajar tentang kekongruenan ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang satu, bagaimana cara kita mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen. Dan yang kedua, yaitu mengetahui syarat-syarat segi banyak atau bangun datar yang dikatakan kongruen. Dan yang ketiga, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada dua bangun datar yang kongruen. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kalian coba mengerjakan latihan-latihan yang Bapak kirim pada lembar lainnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat belajar.